Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua. Hari ini kembali lagi bersama podcast Baku Dapa, bincang khusus dunia pertanian di BRMP Gorontalo. Bersama saya Siti Syuhada. Hari ini saya bersama dengan Ibu Dr. Sumarni Panikai, SPMSI. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu. Jadi Ibu Dr. Sumarni Panikai ini merupakan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo. Beliau ini sudah berkarir hampir 20 tahun di bidang pertanian dan merupakan Kepala Balai BRMP yang ke-8 kalau tidak salah ya Bu ya. Iya. Baik, jadi mungkin kita bisa mulai berbincang soal BRMP Gorontalo Bu. Ya. Jadi BRMP Gorontalo ini kan merupakan transformasi dari BSIP Gorontalo. Jadi mungkin bisa diceritakan Bu soal transformasi ini, kemudian apa peran BRMP Gorontalo di Kementerian Pertanian saat ini. Oke, terima kasih banyak Pak Wiwi. Seperti kita ketahui bahwa sebelum menjadi BRMP itu bertransformasi dari BSIP. Dan kalau kita melihat kronologis terbentuknya BRMP itu sudah 3 kali pergantian. Kita di awalnya adalah Badan Litbang Pertanian itu sejak tahun 1974. Nah, seiring dengan waktu karena kebutuhan suatu organisasi sehingga Badan Litbang Pertanian bertransformasi ke BSIP, yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, di mana kita ketahui bahwa adanya transformasi di mana seluruh peneliti harus beralih ke Badan Riset Indonesia, sehingga Badan Litbang berubah menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian itu tahun 2022. Nah, ketika tahun 2024 keluarlah Perpres 192 tahun 2024 di mana BSIP bertransformasi ke BRMP, yaitu Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Baik, berikutnya Bu, saya mau menanyakan soal jenis layanan atau program yang bisa diakses oleh masyarakat di BRMP Gorontalo. Terkait dengan pelayanan, kita di BRMP itu ada beberapa jenis pelayanan terkait pelayanan publik, baik itu pelayanan perpustakaan, pelayanan terkait perbenihan ataupun perbibitan, dan ada beberapa pelayanan terkait dengan kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi, termasuk juga sekolah menengah kejuruan atau SMK, SMA yang akan datang magang maupun praktek kerja lapang di BRMP. Menarik sekali ya soal kolaborasi. Jadi selain dengan mahasiswa atau dengan institusi pendidikan, apakah ada bentuk kolaborasi lain Bu, misalnya dengan petani atau stakeholder lain seperti industri, media dan lain-lain? Terkait kerjasama dengan petani, kita lebih banyak terkait dengan pendampingan dan penerapan teknologi yang ada di bidang pertanian. Misalnya kita bagaimana mengajarkan atau membimbing petani terkait teknologi atau budidaya pertanian yang ada berdasarkan standar maupun budidaya yang ada, sehingga produksi maupun produktivitas pertanian itu bisa meningkat dan mensejahterakan petani. Kemudian Bu, sekarang ini kan kita sudah memasuki era digital. Jadi apakah program atau layanan masyarakat di BSIP Gorontalo ini juga sudah memasuki era digital nih Bu? Apakah mungkin dari bentuk aplikasi atau platform seperti itu? Baik, kalau terkait dengan era digitalisasi, kita memang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang sudah ada. Demikian pun di BRMP Provinsi Gorontalo, kita berusaha bagaimana kita mengikuti zaman yang sekarang, zaman digitalisasi. Kita ada beberapa aplikasi yang diterapkan baik itu internal maupun eksternal di BRMP Gorontalo. Misalnya di sini ada aplikasi Siap, itu bisa diakses oleh eksternal di luar kantor. Adapun internal, di mana seluruh staf atau karyawan di BRMP tidak perlu lagi harus menunggu atau terkait dengan pelayanan
bisa lebih dipercepat. Contohnya misalnya melakukan izin atau permisi, itu aplikasi permisi, ingin izin keluar di jam kantor, itu tidak perlu lagi menunggu pimpinan untuk izin. Yang kedua, ada beberapa hal yang misalnya pengajuan harus laporan, pengajuan cuti, itu tinggal memasukkan di aplikasi internal kita. Sedangkan untuk aplikasi eksternal, yaitu aplikasi Siap, stakeholder maupun mitra kita bisa melalui aplikasi itu untuk memesan terkait apa-apa saja yang ada pelayanan di BRMP. Contohnya misalnya ingin pesan benih, ingin pembelian bibit ayam KUB, ataupun mungkin karena kita ada beberapa, misalnya di Tagro Modern itu ada beberapa sayur mayur yang kita juga bisa diakses di luar yang membutuhkan terkait dengan kegiatan yang ada di BRMP. Jadi sangat menarik ya, ternyata sistem layanan dan lain-lain itu di BRMP Gorontalo sudah terintegrasi dengan baik ya, baik internal maupun eksternalnya. Nah berikutnya ini saya mau menanyakan soal ini Bu, swasembada pangan. Nah seperti kita ketahui bahwa swasembada pangan ini kan merupakan program utama, bagian dari Astacita Presiden kita saat ini. Jadi bagaimana pendapat Ibu atau pandangan Ibu soal peran BRMP nih Bu dalam mendukung swasembada pangan? Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu mencanangkan bahwa bagaimana Indonesia itu harus segera swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah, sebagai dukungan kita karena berada di Kementerian Pertanian, BRMP Provinsi Gorontalo banyak melakukan pendampingan terkait dengan peningkatan luas tambah tanam yang ada di lapangan, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sehingga swasembada pangan bisa terwujud. Nah, salah satunya adalah tugas kita pendampingannya, yaitu memberikan bimbingan teknis terkait bagaimana budidaya tanaman pangan khususnya padi dan jagung, kemudian bagaimana penggunaan pupuk yang tepat guna, termasuk juga pengendalian hama dan penyakit ya yang tepat waktu, kemudian penggunaan pupuk mengurangi dari bahan kimia, termasuk juga bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi iklim yang sekarang. Dan kita ketahui bahwa iklim merupakan juga salah satu faktor utama sehingga kita bisa meningkatkan produksi. Mungkin itu yang akan menjadi pendampingan kita, penerapan kita di lapangan untuk membantu mewujudkan swasembada pangan. Baik Bu, jadi ini sepertinya pertanyaan terakhir. Jadi saya mau menanyakan soal pesan Ibu nih. Apa Ibu punya pesan khusus untuk generasi muda, untuk para petani-petani milenial di luar sana? Ya, baik. Seperti kita ketahui bahwa kita ingin mendorong bagaimana pemuda-pemuda mau menjadi petani, yang seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak program, yaitu petani milenial. Petani tidak perlu lagi secara tradisional, tapi bagaimana sekarang petani beralih ke petani modern sehingga alat pertanian termasuk juga strategi-strategi dalam melaksanakan di bidang pertanian itu pemuda-pemuda berminat untuk menjadi petani. Tidak lagi seperti yang dulu bahwa secara konvensional atau tradisional, tetapi sudah menggunakan alat-alat modern. Baiklah Sobat Tani, demikianlah tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Dr. Sumarni Panikai. Jadi saya cukupkan dulu episode Baku Dapa hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada.